Hai semuanya, balik lagi sama aku, si penakut yang suka cerita horor. Cerita malam ini berasal dari teman kita yang namanya Gina. Halo Gina, makasih banyak ya kiriman ceritanya. Dan ini serem banget nih. Jadi, Gina ngalami hal yang gak masuk akal dan ngelihat sesuatu yang gak bisa dia terima pas dia nginep di rumah salah satu tantenya. Padahal nginep di sana adalah salah satu hal yang tadinya paling dia suka. Tapi akhirnya menjadi hal yang sangat-sangat dia hindari. Penasaran kan? Yuk, duduk yang nyaman sama siapin cemilan. Dan satu lagi, pastiin kamu gak denger cerita ini sendirian. Hai, namaku Gina. Kejadian yang akan aku ceritakan ini belum lama aku alami. Masih tahun ini juga, tepatnya awal tahun ini. Jadi, aku ini mahasiswa semester akhir di salah satu kampus swasta yang ada di Jakarta Barat. Dan selain ngampus, aku juga kerja. Jadi, aku ngambil kelas karyawan gitu. Pagi sampai sore aku kerja, dan malamnya ngampus. Gitu terus. By the way, aku anak perantauan ya. Orang tuaku ada di salah satu kota yang ada di Jawa Barat. Nah, di Jakarta ini aku tinggal sendiri, ngekos. Tapi salah satu adik ibuku atau tanteku tinggal di Tangerang. Sudah berkeluarga, panggil aja namanya Tante Uwi. Nah, karena bisa dibilang Tante Uwi ini adalah keluarga yang paling dekat sama aku tinggalnya, kami lumayan sering ketemu. Apalagi walaupun rumah Tante Uwi di Tangerang, beliau kerjanya juga di Jakarta. Jadi ya mungkin banget bagi kami untuk sering ketemu. Kadang bahkan Tante Uwi sengaja datang ke kampusku dan ngajak aku makan siang di kantin kampus. Atau bisa banget nih, tiba-tiba dia nginep di kosanku pas beliau ini lembur dan gak bisa pulang gitu. Jadi ya hubungan kami cukup dekat. Aku juga cukup akrab sama suami dan anaknya juga. Panggil aja Om Liu, dan Ruby anak perempuan mereka. Nah, Om Liu ini orang Korea, jadi beliau WNA gitu. Pekerjaan Om juga lumayan mentereng ya. Jadilah rumah yang mereka tempati juga bukan kaleng-kaleng, yaitu sebuah rumah mewah bergaya minimalis di salah satu wilayah yang cukup elit. Lingkungannya juga ketat ya, hanya penghuni dan yang berkepentingan dengan penghuni aja yang diizinkan masuk. Dan ini tuh jenisnya yang beli tanah kapling gitu, bukan yang udah bentuk perumahan. Jadi di lingkungan itu masih cukup banyak tanah-tanah kosongnya. Rumahnya juga baru beberapa aja dan cukup berjarak. Di sana banyak pohon-pohon besar dan rindang. Banyak juga padang-padang rumput hijau gitu. Dan lagi ada danau buatan yang cukup luas. Pokoknya secara garis besar nyaman banget lah lingkungan situ. Hijau, sejuk, hening, udaranya juga seger, damailah. Awalnya, iya, awalnya. Karena jujur, pertama-tama datang ke sana dan nginep di sana, aduh, aku bener-bener nyaman banget. Karena ya nggak banyak orang, jalan depan rumahnya aja luas banget, bersih dan sepi. Dan lagi ada danau. Jadi jalan pagi di sekitar rumah aja berasa lagi jalan-jalan di tanah milik pribadi, saking sepinya. Dan di sana itu ada 2 danau. Satu danau yang berukuran agak gede, letaknya di tengah-tengah, dan satu danau yang lumayan kecil, letaknya persis di belakang rumah tante. Tapi, walaupun lingkungan rumah tante ini sepi, di bagian depannya atau di luar klaster itu rame ya. Cuma emang berjarak. Jadi, misal gini, rumah tante, jalan, kayak lahan hijau penuh sama pohon-pohon, pagar besi tinggi, baru deh trotoar jalan raya. Jadi depan klaster ini jalan raya dan ramai juga kendaraan sama ruko-ruko. Sejauh yang aku tahu, di klaster itu baru ada 9 rumah. Gini nih ilustrasinya. Dan yang aku lingkari ini rumah tante. Selain danau buatan yang ada di depan, tepat di belakang rumah tante ada satu lagi ini, danau. Jadi kalau buka pintu belakang, pemandangannya langsung danau. Indah banget, apalagi kalau pagi. Tapi
Kalau malam, ya bisa ditebak ya. Nah, awalnya aku selalu excited banget tiap kali berkunjung dan nginep di rumah tante. Alasannya ya tentu aja karena suasananya yang sepi dan nyaman itu awalnya. Tapi setelah beberapa kali nginep, kayaknya aku kapok deh. Rumah tante yang notabene cukup besar hanya ada 5 penghuni. Om, tante, Ruby, satu ART, dan satu lagi sus yang jagain Ruby. Ada satu lagi sih sopir, tapi dia nggak stay di sana, jadi pulang pergi. Dan karena dia sopir omku, otomatis dia jarang di rumah. Karena omku emang hampir waktunya itu selalu ada di luar rumah. Bahkan seringnya bolak-balik keluar kota atau keluar negeri. Jadi sehari-hari ya di rumah Ruby lebih sering sama ART dan susnya aja. Karena kan tante atau mamanya kerja. Nah, suatu hari aku main ke rumah tante. Waktu itu hari Sabtu. Karena kebetulan minggunya aku libur kerja dan kuliah juga off. Ya udah, aku pengen nginep gitu. Waktu itu semua ada, hanya Om Liu aja yang belum pulang. Singkatnya kami senang-senang lah. Ngobrol, makan, duduk-duduk santai di belakang, sambil lihat danau dan udara segar yang ada di sekeliling danau. Rencananya nanti malam aku mau tidur sekamar sama Ruby. Emang ada kamar tamu sih sebenarnya, tapi aku pengen aja tidur sama Ruby. Lagi pula kamar dia juga luas, jadi ya nyaman-nyaman aja. Nah, pas udah sore, mungkin sekitar jam 5, aku lagi duduk nih di kamar Ruby di lantai 2. Kamar itu punya jendela gede yang langsung ngarah ke halaman belakang. Di sana kelihatan ada lahan rumput yang cukup luas, jalan setapak kecil, dan danau buatan yang airnya selalu kayak kaca. Bening banget, warnanya hijau muda. Dan karena masih terang, aku iseng nih buka sedikit hordeng jendelanya. Dan dari situ, di kejauhan agak di pinggir danau, aku lihat omku. Dia lagi jalan pelan gitu di pinggir danau. Gerakannya itu lambat, kayak orang yang lagi mikir berat, atau kayak orang kecapean banget gitu. Oh, si Om udah pulang, pikirku. Jadi aku ya cuma ngeliatin aja sambil nyender di bingkai jendela. Dan omku itu masih mondar-mandir aja di pinggir danau. Tapi makin lama kalau diperhatiin kok agak aneh ya. Kenapa? Karena walaupun jarak kami cukup jauh, sekilas penampilan Om itu berantakan banget. Bajunya lusuh, macem basah gitu. Padahal ya cuacanya cerah, gak habis hujan juga. Tapi kok ini si Om kayak orang habis kehujanan. Dan lagi, bagian bawah celananya itu digulung asal. Jadi berantakan banget. Tapi ya udahlah, mungkin aja omku emang lagi pusing atau apa gitu, pikirku. Pokoknya walaupun agak aneh, aku masih coba berpikir positif. Tapi dipikir-pikir lagi, emang aneh. Apalagi pas aku mulai memperhatiin cara omku itu jalan. Karena aneh juga. Jadi cara jalannya itu gak biasa. Bukan yang jalan lurus tapi agak diseret. Langkah kanan normal, langkah kaki kiri agak diseret sedikit gitu. Apa omku sakit ya? Pikirku. Dan entah kenapa setelah itu tiba-tiba bulu kuduku langsung berdiri. Jadinya aku cepat-cepat nutup hordengnya terus keluar kamar mau turun tangga. Nah, pas aku buka pintu kamar, ada nih yang lewat di depan pintu kamar Ruby. Jadi dia jalan ke arah depan ke arah kamar tante. Jadi kamar tante emang ada di ujung. Nah, walaupun hanya tampak belakang, tapi jelas banget kalau itu adalah omku. Dia jalan pelan dengan satu kaki masih diseret. Buka pintu kamar, lalu masuk. Dan sesuai dugaanku tadi, baju omku itu basah. Bahkan kalau dari deket gini lebih parah. Karena gak cuma basah, tapi kotor. Macem omku itu habis keguling di lumpur. Wah, ini ngaco nih. Tapi pemandangan itu bentar doang, karena pintu kamar juga langsung ketutup. Wah, jantungku berdebar cepat banget. Rasanya kayak dipukul dari dalam. Karena apa ya? Ini mustahil banget. Barusan loh aku lihat dia di pinggir danau. Bener-bener barusan. Tapi kok ini udah di lantai 2 aja. Padahal jarak danau dari rumah aja cukup jauh loh. Kalaupun lari juga gak akan mungkin sampai secepat itu.
Karena kan ini hanya hitungan detik. Aku habis nutup hordeng langsung keluar. Lah kok si Om tiba-tiba udah di lantai 2. Wah, gak mungkin. Ini aku salah lihat apa gimana? Waktu itu aku deg-degan banget. Untungnya tangga ada di samping kamar Ruby, jadi gak harus lewat depan kamar tante. Akhirnya aku turun ke bawah. Waktu itu Ruby dan susternya lagi nonton TV di ruang tengah, sementara tante dan Mbak Ning ART tante lagi masak di dapur. Waktu itu tante lagi masak sambil nelpon. Awalnya aku gak tahu tante nelpon siapa, karena ya asik gitu ngobrolnya, aku juga gak curi-curi dengar kan. Tapi kemudian tante bilang gini, "Ya udah gak apa-apa kalau kamu mau lembur. Lagian ada Gina juga kok, rame jadinya." gitu. Dan gak lama udahan tuh nelponnya. "Untung kamu nginep, Gin. Tuh kan, bilangnya gak lembur malah lembur." Siapa Tan? Ya siapa lagi kalau bukan Ommu. Kenapa ya orang Korea itu suka lembur? Gitu katanya. Hah? Jadi barusan tante teleponan sama omku yang ngabarin dia lembur. Ini gimana maksudnya? Terus kalau omku lembur, yang barusan aku lihat di lantai atas siapa? Wah, aku langsung pucat. Tapi gak tahu kenapa aku gak berani bilang ke tante tentang apa yang baru saja aku lihat. Untungnya malam itu berlalu dengan aman dan normal. Tante bahkan akhirnya ikut tidur di kamar Ruby. Jadi kami bertiga tidur dalam satu kamar. Aku gak tahu jam berapa omku datang, yang jelas waktu sarapan pagi, omku udah pulang. Dan jujur karena aku masih agak takut, rencana awalku yang tadinya pengen stay sampai sore aku batalin. Jadi sekitar jam 11 siang aku mutusin buat pulang ke kos. Dan itu adalah kejadian aneh pertama. Beberapa minggu setelah kunjungan pertama itu, aku datang lagi nih ke rumah tante. Kali ini suasananya lebih ramai, karena ada acara kecil kumpul keluarga gitu. Anak tante juga lagi senang-senangnya main. Jadi rumah itu rasanya ramai banget. Jujur walaupun aku belum bisa melupakan peristiwa serem waktu terakhir kali aku nginep di sini, tapi karena suasana rumah kala itu ramai banget, aku gak kepikiran aneh-aneh lagi. Kayak mensugesti diri, ya udahlah, mungkin aku cuma salah lihat dulu gitu. Sampai akhirnya kejadian kedua terjadi lagi. Ceritanya malam itu sekitar jam 9, waktu acara udah selesai. Dan udah banyak tuh yang pulang, jadi tinggal ada beberapa anggota keluarga aja. Ruby yang kecapean seharian kesana kemari juga udah tidur, ditemani susternya. Dan tante serta beberapa keluarga masih asik ngobrol di ruang TV. Sementara Mbak Ning lagi beberes di dapur. Aku yang tadinya duduk di ruang keluarga, bantu beres-beres sisa snack dan piring-piring yang masih berantakan. Abis itu mau goleran main HP. Tapi aku baru sadar kalau ternyata HP-ku lowbat. Dan aku ingat kalau chargerku itu ada di gazebo belakang. Karena kan tadi emang sempat dipinjam salah satu sepupuku di sana. Dan karena lampu-lampu taman masih nyala, aku pikir aman lah kalau cuma ambil charger sebentar gitu. Jadilah tuh aku jalan ke arah belakang. Aku keluar lewat pintu samping. Begitu buka pintu kaca, udara malam langsung nyambut. Anginnya itu lembut tapi dingin. Apalagi lampu-lampu taman warnanya juga kuning redup. Jadi ya agak remang-remang. Sementara kalau ngelihat ke arah danau, ya gelap. Cuma waktu itu ada cahaya bulan yang lumayan terang. Jadi ya nggak gelap total, masih kelihatan lah pohon-pohonnya dan danaunya juga. Cepet-cepet tuh aku jalan ke gazebo kecil yang deket pinggir danau. Gazebo itu berjarak hanya beberapa meter dari air, jadi kayak ada di tengah-tengah gitu, dari danau dan ke rumah. Malah kalau menurutku lebih dekat ke danaunya daripada ke rumah. Di sana ada gazebo, ada meja kecil dan 2 kursi taman. Dan ini tuh biasanya dipakai tante duduk-duduk baca buku kalau pagi atau sore-sore. Karena emang suasananya enak banget. Begitu sampai sana, aku ambil charger yang emang ada di atas meja. Terus mau balik lagi nih ke rumah. Nah, pas aku mau balik, di jalan setapak yang menuju ke rumah itu, tiba-tiba aku ngelihat bebek. Iya, ada bebek. Ukurannya ya seukuran bebek biasa aja. Dia lagi berdiri di tengah-tengah jalan setapak. Wih, bebek siapa nih? Perasaan di danau aku gak pernah lihat bebek.
Nah, lagi mikir gitu, tiba-tiba dari arah lahan rumput muncul lagi nih 2 bebek. Jadi total ada 3 bebek. Tapi anehnya, yang baru muncul ini bebeknya warna hitam. Dan di bagian kepalanya itu kayak ada jambulnya. Lucu banget. Wih, kenapa mendadak banyak bebek? Apa mereka lapar ya jam segini muncul? Batinku. Tapi gak lama bebek-bebek itu jalan ke arah danau. Dan gak tahu kenapa bukannya aku masuk ke rumah, aku malah penasaran dan ngikutin mereka ke danau. Iya bener, malam-malam aku jalan ke arah danau sendirian. Tapi pas udah deket danau, aku bingung, kok bebeknya gak kelihatan lagi. Ini pada kemana mereka? Perasaan barusan jalan di depanku. Celingak-celinguklah aku nyari bebek-bebek itu, tapi gak ada. Dan saat aku sadar kalau aku udah cukup jauh dari belakang rumah tante, wah, secara tiba-tiba aku ngerasa takut. Karena di situ emang cukup gelap. Dan pas lagi celingak-celinguk gitu, aku lihat lagi tuh 3 bebek yang tadi. Mereka lagi berdiri berjejer sambil ngeliatin aku. Tapi seremnya, bebek-bebek itu ketawa. Iya, bebeknya ketawa. Bunyinya macem ketawa cekikikan perempuan. Wah, detik itu juga aku langsung merinding. Lalu cepat-cepat lari ke arah rumah tante. Pokoknya aku sampai ngos-ngosan banget saking takutnya. Begitu sampai rumah, aku langsung masuk lewat pintu belakang. Dan walaupun aku masih panik, aku berusaha bersikap setenang mungkin. Di ruang TV masih ada tante, om, dan 2 sepupuku yang masih nonton. Gina, dari mana? Tante pikir kamu udah tidur di kamar Ruby. Itu dari belakang, Tan. Ambil charger. Ambil di mana, Gin? Kok pucat? Dinginnya di luar. Di gazebo, Om. Iya, dingin. Anginnya kenceng. Pantes pucat. Kalau udah malam di belakang emang dingin, Gin. Makanya, Tante juga paling sampai sore doang di sana. Udah, Gi, naik ke kamar. Besok pagi kan kamu kerja. Iya, Tan. Aku masuk kamar dulu ya. Semuanya, aku duluan. Terus aku langsung naik tuh ke lantai 2, ke kamar tamu. Nah, di tangga aku ketemu sama susnya Ruby. Kak Gina, habis dari gazebo malam-malam. Iya, Sus. Kenapa emang? Ih, jangan lagi-lagi ya, Kak. Suka ada yang nongol tahu. Beneran? Apaan? Banyak penunggunya itu danau, Kak. Saya sering diliatin. Ih, Kata suster sambil turun. Wah, kacau. Belum juga aku tanya, dia udah kabur. Tapi ya udahlah. Dengan 2 kejadian aneh yang baru aku alami di rumah ini aja, aku sebenarnya udah tahu sih kalau rumah tante ini horor. Dan ya, aku nggak mau tahu lebih lanjut. Ngeri semakin takut. Jadi ya udahlah. Malam itu aku coba untuk tidur. Untungnya aku tidur sama sepupuku. Jadi ya nggak takut lagi. Dan sejak kejadian itu, aku cukup lama nggak ke rumah tante. Bukan cuma karena aku ngeri main ke sana, tapi juga karena sibuk. Lagi pula aku juga udah mulai skripsian, jadi kayak udah nggak punya waktu untuk santai-santai. Dan 2 kejadian aneh yang aku alami itu gak aku ceritain ke siapa-siapa, termasuk tanteku. Karena aku gak mau bikin tante takut di rumahnya sendiri. Sampai akhirnya aku ngalamin hal yang paling mengerikan menurut aku. Dan jujur, itu bikin aku gak mau lagi main ke rumah tanteku. Jadi ceritanya aku cukup lama nih gak main ke rumah tante. Tapi kami masih chatan, masih sering WA gitu. Dan sering ketemu juga. Sampai akhirnya tanteku sakit. Dia sempat dirawat beberapa hari di rumah sakit. Nah, masalahnya pas dia udah boleh pulang ke rumah, omku kebetulan harus dinas kerja ke Korea. Jadi ya udah, mau gak mau, tante yang masih dalam masa penyembuhan harus ditemenin dong. Kebetulan juga hari itu hari Jumat, dimana besoknya aku itu libur kerja. Dan karena lagi skripsian, gak harus ke kampus, aku juga otomatis bakalan di rumah terus. Alhasil, pas omku nelpon aku untuk nginep di rumahnya, aku gak bisa nolak. Walaupun jujur sebenarnya pengen nolak juga. Tapi aku juga kasihan sama tante. Ya udahlah, aku kesana Jumat sepulang kerja.
Pas nyampe sana itu sekitar jam 8 malam. Karena biasa kalau hari Jumat Jakarta Tangerang itu pasti macet. Dan ini aku jam 8 itu baru di gerbang masuk perumahan ya, bukan di rumah tante. Nah, jarak rumah tante dan gerbang ini juga lumayan agak jauh kalau jalan kaki. Walaupun ada lampu, tapi tetap aja suasananya sepi banget. Apalagi rumah-rumahnya juga berjarak dan banyak tanah-tanah kosongnya. Awalnya, Pak Satpam yang kebetulan kenal sama aku mau nganterin, tapi pas mau ngidupin motornya, bannya bocor. Ya udah, akhirnya nggak jadi. Mau nelpon tante juga takut orang rumah lagi repot. Jadi ya udahlah, aku jalan aja. Udahlah tuh, aku mulai jalan. Dan nggak tahu perasaanku aja atau gimana, suasana malam itu beda banget. Kayak lebih sepi gitu, lebih dingin dan lebih gelap. Pokoknya auranya aneh, padahal masih belum malam banget. Dan kondisi di jalan raya yang ada di samping juga masih rame, lalu lalang kendaraan. Tapi ya suasana di dalam komplek itu sepi banget. Suasananya itu nggak kayak komplek-komplek perumahan pada umumnya lah, yang biasanya masih ada anak kecil atau ada bapak-bapak yang nongkrong depan rumah gitu. Ini tuh nggak ada. Dan nggak ada juga penjual-penjual nasi goreng atau penjual bakso gitu. Karena kan memang gak diperbolehkan ya pedagang-pedagang masuk ke komplek ini. Dan sejak aku ninggalin pos satpam barusan, perasaanku itu mulai gak enak. Apalagi aku emang jalan sendirian. Di depan gak ada orang, begitupun juga di belakang. Tapi lama-lama kalau diperhatiin, aku kok ngerasa kayak ada yang jalan ya di belakang aku. Bukan suara langkah keras, tapi justru pelan banget. Terlalu pelan malah, macam orang lagi jalan jingkat-jingkat gitu. Tapi walaupun aku penasaran, aku gak berani noleh. Aku takut, jadi aku cuma jalan aja terus, malah makin aku cepetin. Tapi rasanya yang lagi jalan di belakang aku juga ikutan cepet jalannya. Tapi sekilas aku ngerasa suaranya dari atas, tapi dari bawah juga. Bingung gak tuh? Jadi aku ngerasa ada sesuatu yang gerak-gerak di atas, tapi di bawah juga gerak-gerak. Ini ada dua yang ngikutin apa gimana? Wah, makin cepet tuh aku jalannya. Tapi sesuatu yang ngikutin aku juga kayak ikut cepet. Nah, waktu itu aku berhenti di depan rumah kedua sebelum rumah tante. Kebetulan rumahnya sepi banget. Lampu teras emang nyala, tapi kayaknya gak ada orangnya. Nah, samar-samar dari jendela rumah itu aku ngelihat pantulan dari arah belakangku. Di sana macam ada orang yang berdiri agak ngebungkuk. Kurus banget dan tinggi banget. Mungkin setinggi pohon. Yang jelas gak mungkin kalau ada orang setinggi itu dan sekurus itu. Wah, seketika aku merinding dan langsung lari. Tapi dari ekor mataku, sosok itu juga kayak ikutan lari. Makin cepat aku lari, sosok itu juga ikut lari. Untungnya di saat aku bener-bener udah panik, rumah tante mulai kelihatan. Dan sebelum rumah tante itu ada tanah kafling yang kosong. Di sana ada pohon palem dan rumput-rumput gitu. Nah, pas aku udah ngelewatin kapling kosong itu dan udah di depan rumah tante, aku ngerasa sosok yang tadi ngikutin aku berhenti. Cepet-cepet tuh aku naik ke tangga kecil menuju rumah tante. Gina, astaga tante, kaget aku. Syukur kamu udah datang. Kenapa Tan? Tante loh, udah nungguin kamu dari tadi. Kok kamu gak datang-datang? Di telepon juga gak diangkat. Khawatir tante. Hah? Masa sih Tan? Tante nelpon aku. Gak denger aku Tan. Maaf ya. Iya, tante sampai telepon Pak Satpam tadi. Kamu kalau gak ada yang nganterin, kenapa gak nelpon tante sih? Biar tante jemput ke depan. Lumayan loh, jalan jauh malam-malam gini. Gak takut ah? Enggak Tan, gak apa-apa kok. Takut ngerepotin. Lagian kan ada Pak Satpam. Biasanya suka diantar kok kalau ada tamu. Iya Tan, tadi mau diantar, tapi ban motornya kempes. Walah, ya udah yuk masuk. Kamu ngos-ngosan gini, mandi dulu aja ya. Tadi Mbak Ning udah masak. Iya Tan. Dan singkatnya aku mandi, ganti baju, lalu makan bareng. Malam itu Ruby udah bobo, jadi cuma ada aku, tante, sama Mbak Ning aja. Karena Sus juga ikutan bobo di kamar Ruby.
Nah, pas kami lagi ngobrol sambil nonton TV, tiba-tiba lampu kedip-kedip 3 kali. Terus mati. Wah, kami panik. Karena kok tiba-tiba mati lampu. Tapi kalau ngelihat keluar, lampu rumah sebelah pada nyala. Begitupun lampu jalan yang ada di depan. Itu rumah sebelah kok hidup? Iya yakin, rumah ini doang tah yang mati. Bentar, harusnya nggak mati nih. Tante kan pakai genset. Setelah itu gak lama, tante kayak nelpon satpam komplek. Sementara Mbak Ning cepet-cepet naik ke lantai 2 mau nyamperin Ruby dan Sus. Waktu itu aku ngeliatin Mbak Ning naik. Jadi Mbak Ning ini naik ke tangga bawa senter kecil. Otomatis pemandangan lantai atas juga agak kelihatan. Nah, pas aku gak sengaja lihat ke atas, tepat di samping pintu kamar tante, ada orang yang lagi berdiri. Waktu itu gak jelas laki-laki atau perempuan, karena emang keadaannya juga temaram. Yang jelas ada orang yang lagi berdiri di sana. Wah, seketika aku merinding. Mau teriak juga gak sampai, karena pasti bakal ngagetin semuanya. Jadi aku milih buat buang muka dan duduk di sofa. Untungnya gak lama, Sus, Ruby, dan Mbak Ning udah turun. Dan pas sekilas aku ngelirik ke atas, sosok yang tadi berdiri di samping pintu udah gak ada. Setelah itu kami semua memilih untuk keluar rumah dan menunggu Pak Satpam datang di jalan depan. Nah, pas udah di luar, aku jadi inget lagi nih sama sosok yang tadi ngikutin aku. Dan gak tahu kenapa, aku malah justru ngelirik ke kapling kosong sebelah rumah tante. Dan kalian tahu apa? Di samping pohon, mungkin nempel sama pohon, aku ngeliat ada sosok yang tinggi banget. Lebih tinggi dari pohon itu sendiri. Sosoknya masih kayak tadi. Badannya kurus setengah bungkuk, dengan tangan yang juga kurus. Dia lagi berdiri diam sambil ngeliatin aku. Iya, dia ngeliatin aku. Matanya itu merah, nyala. Dan ya bagian mukanya gak kelihatan, cuma matanya aja yang nyala. Aku gak tahu hanya aku yang lihat atau gimana, tapi yang jelas semua orang di sana tampak biasa aja, gak kayak aku. Wah, saat itu aku gemeteran banget, keringat dingin juga mulai bercucuran. Dan tanpa sadar aku genggam tangan tante, karena aku mulai oleng, aku lemes banget. Gina, kamu kenapa? Kok gemeter gini? Kamu sakit ah? Kamu takut gelap ya? Aduh, sebentar ya, sabar. Kamu duduk dulu di sini. Wah, saat itu aku udah lemes banget. Bahkan aku mulai mual. Tapi aku diem aja, gak berani ngomong ke tante atau siapapun kalau aku ngeliat sesuatu. Sampai akhirnya aku memilih buat jongkok di aspal dan coba menenangkan diri. Sementara itu tante masih sibuk nelpon satpam komplek. Susnya Ruby tiba-tiba pegang tanganku. Dan tangan satunya lagi pegang kepalaku sambil baca doa apa gitu aku gak tahu. Dan ajaibnya pelan-pelan aku mulai tenang. Gak lama 2 satpam komplek datang dan langsung mengecek kenapa rumah tante mati. Sementara rumah lainnya enggak. Setelah beberapa saat dicek, akhirnya rumah tante listriknya nyala lagi. Katanya sih ada konslet gitu di bagian MCB. Dan lagi gensetnya juga bermasalah sama pendinginnya. Jujur aku gak paham apa yang Pak Satpam itu bilang. Tapi yang jelas listrik di rumah tante nyala. Nah, sebelum Pak Satpam pergi, salah satu satpam yang tadi mau nganterin aku ke rumah tante, tiba-tiba minta segelas air putih, dibacain sesuatu, lalu dikasih ke aku. Katanya biar aku tenang. Aku yang bingung dan gak ngerti, ya minum-minum aja. Dan untungnya malam itu berlalu dengan aman. Aku juga memilih tidur sama tante di kamarnya. Dan karena aku ngerasa tante baik-baik aja, kuat-kuat aja, besok siangnya aku izin untuk pulang. Aku bilang ke tante kalau aku punya janji sama dosen, padahal enggak. Jadi aku hanya cari alasan agar bisa cepat-cepat pergi dari rumah tante. Karena jujur, aku takut banget. Dan setelah kejadian itu, aku beneran gak mau lagi ke rumah tante. Sampai akhirnya tante juga pindah ke rumah yang ada di daerah Jakarta Selatan. Rumah tante yang itu masih ada, tapi dikontrakin. Oh iya, satu lagi. Baru-baru ini aku juga tahu kalau ternyata Sus yang jagain Ruby adalah anak dari Pak Satpam yang ngasih aku air putih.
Dan ternyata lagi, baik Sus maupun ayahnya itu tahu kalau waktu itu aku diganggu sama sosok yang ada di komplek perumahan itu. Sus juga cerita kalau di rumah tante, khususnya di bagian belakang deket danau itu banyak banget penunggunya. Makanya dia kaget waktu aku malam-malam dari gazebo. Tapi semua cerita-cerita ini gak kami sampaikan ke tante. Biar aja ini menjadi rahasia kecil kami. Lagian tante sama omku juga sangat-sangat realistis dan logis. Jadi kayaknya mereka gak akan percaya sama cerita modelan gini. Dan sampai sekarang Sus ini masih ngerawat Ruby. Katanya juga bapaknya masih jadi satpam komplek perumahan itu. Selesai. Wah Kak Gina, makasih banget ya kiriman ceritanya, serem banget. Dan jujur, sejak baca cerita dari Kak Gina, kalau kebetulan aku lewat area komplek sejenis gini, jadi kebayang. Karena apa ya? Rata-rata emang suasananya gitu, sepi, hijau, banyak kafling-kafling kosong, dan jarang-jarang juga rumahnya. Kebetulan di daerah dekat-dekat rumahku emang ada klaster yang kayak gini. Buat teman-teman yang mungkin punya cerita serupa atau pengalaman serem dan kejadian yang gak masuk akal, boleh banget loh kirim ke alamat email ini. Walaupun aku bener-bener seorang penakut, tapi aku suka banget sama cerita horor. Ada yang sama? Dan buat teman-teman semua, makasih banget ya dukungannya. Makasih banget juga yang udah setia dengerin cerita-ceritaku. Dan buat yang baru nemu channel ini juga, makasih banget udah klik video ini. Selamat datang juga di channel aku, si penakut yang suka cerita horor. Kalau kalian suka dengan channel ini dan gak mau ketinggalan kalau aku upload cerita baru, silahkan di-subscribe. Kritik dan sarannya juga ditunggu ya. Jangan lupa juga klik tombol like-nya ya teman-teman, agar aku makin semangat ceritain kejadian-kejadian serem yang aku dapat ke kalian. Sehat-sehat terus ya semuanya. Sugeng Dalu.